bahwa kita harus sebagai perempuan itu yang pertama kita tetap harus be positif dan harus sehat. Kalau ibu-ibunya sudah sakit-sakitan, gimana kita mau menjaga anak-anak nih? Jadi berapa usia pun nggak penting, berapapun usia kita nggak penting, tapi kita harus tetap jaga kesehatannya, karena dengan kita sehat, kita itu bisa berpikirnya itu pikirannya juga jadi ikut positif begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Dwi Purnama, masih dalam acara Bonawa Corner ya. Melihat Taman Nasional Boganinani Wartabone dari berbagai macam sudut pandang. Nah, kali ini episodenya spesial. 22 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Ibu yang ke-95. Kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial. Belum pernah ke podcast sih, dan di podcast langsung di hari yang spesial. Kepala Balai Perempuan pertama di Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone. Kita sambut dan berkenalan dengan Ibu Insinyur Anis Suratin MP. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang Pak Hendra. Podcast pertama Ibu. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu Ibu Anis, perjalanan karirnya sampai menjadi Kepala Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone. Sebelum kita membahas tentang Hari Ibu. Terima kasih kepada hostnya ini yang begitu ceria gitu ya dalam menyambut Hari Ibu, mungkin sehingga pada hari yang ceria dan bahagia ini kita podcast di hari yang spesial. Tentunya Pak Hendra dan semuanya ini spesial karena masing-masing punya ibu yang harus kita hormati dan kita muliakan. Baiklah, saya akan mencoba untuk memperkenalkan gitu ya. Saya tadi kalau nama sudah disebutkan ya Pak Hendra ya, Anis Suratin. Di keluarga saya itu namanya, nama depannya kalau perempuan itu Anis. Jadi semua adik perempuan saya semuanya ada Anisnya gitu. Semuanya ada Anisnya. Iya, jadi kami anak pertama itu Anis Suratin. Anak kedua Anis Sulala. Yang anak ketiga Anis Suhaimi. Nah, adik-adikku yang laki-laki belakangnya ada muslimnya gitu. Jadi orang tua saya mungkin ingin menggambarkan bahwa ciri khas gitu ya, ciri khas dalam keluarga kami ada Anis dan ada muslimnya. Jadi kalau saudara kandung laki-laki itu belakangnya ada muslimnya gitu ya. Perkenalan yang lain, mungkin saya di sini belum cukuplah 1 tahun gitu ya, masih relatif baru. Jadi baru tahun ini juga bulan Maret atau April ya, karena kebetulan setelah pelantikan kami cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga efektifnya mulai bulan awal Agustus kami datang ke Taman Nasional Boganinani Wartabone ini. Kemudian sebelum di Boganinani Wartabone, kami bertugas di Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Sebelumnya lagi di Balai KSDA Sulawesi Tenggara. Jadi masih berputar di sekitar Sulawesi. Jadi di Sulawesi ya gitu. Jadi ya masih di Direktorat Jenderal KSDAE. Masa kerja saya itu sudah 32 tahun. 2 tahun. Cuma dominan hampir 30 tahunnya berada di Direktorat Jenderal KSDAE. Sebelumnya sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya kami adalah Widyaswara, fungsional Widyaswara, dan bertugasnya di Balai Diklat Kehutanan Makassar. Kalau itu namanya BDK. Kalau sekarang kan Balai Pendidikan apa ya Pak Roni? Balai Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau nggak salah, BPLHK seperti itu. Jadi pernah sebagai Widyaswara, kemudian lebih banyaknya di Direktorat Jenderal KSDAE. Jadi di Balai KSDA Sulawesi Tenggara, pernah juga di Taman Nasional Rawa Opa, dan di Balai Besar KSDA Sulsel, baru di
STN Bonawa ini. Mungkin itu Pak Hendra. Nah, sebagai seorang kepala balai sekaligus seorang ibu, Iya. pasti punya kebanggaan Bu menjadi seorang ibu. Apa sih Bu kebanggaan menjadi seorang ibu dan menjadi kepala balai? Iya. Mungkin yang pertama ya, seperti ibu-ibu yang lainnya, kebanggaannya itu ya kita merupakan madrasah ya kalau di dalam agama Islam gitu, madrasah bagi putra-putri kita. Jadi sebagai pengasuh atau lebih tepatnya mungkin pendidik gitu ya, mengajarkan keyakinan kita, mengajarkan bagaimana kita adab dan norma. Kemudian mengajarkan juga terkait dengan lingkungan sekitar kita, karena kebetulan saya juga seorang rimbawan begitu, dan kebetulan suami saya juga dari latar belakang juga kehutanan sehingga keluarga kami itu keluarga orang hutan. Keluarga kehutanan sehingga anak-anak kami sejak kecil sudah diperkenalkan. Orang tuanya bekerja di dunia kehutanan. Jadi anak-anak kami waktu kecil kalau kita ya sedikit ada libur, kita masihlah jalan-jalannya itu ke hutan atau paling nggak ke taman wisata alam, atau karena suami saya dulu juga lama sebagai kepala seksi di tempat-tempat tugasnya seperti itu. Jadi sebagai seorang ibu ya kebanggaannya karena memiliki putra-putri yang merupakan amanah ya, yang harus mendapatkan pendidikan, sehingga beda kan kalau bapak-bapak yang mencari nafkah gitu ya, yang artinya menteri ekonominya dan keuangan gitu ya di bapak-bapak. Kalau kami ini menteri pendidikan, tapi sebenarnya segala menteri ya, segala menteri pendidikan iya juga. Jadi kalau bapak-bapaknya keuangannya dalam artian mencari nafkahnya gitu ya, kita yang menghabiskan. Nah, jadi bapak-bapak yang mencari uang, ini emak-emak bagian yang menghabiskan. Dalam artian tanda kutip menghabiskannya ini kita harus pandai-pandai mengelola, mengatur sebagai bendahara di dalam keluarga itu. Jadi keuangan rutin ibu rumah tangga seperti apa, sekaligus harus bisa membagi waktu antara sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, maupun kami sebagai ASN seperti itu. Mungkin itu tadi yang mau saya tanya kan sebenarnya. Apa saja peran ibu di dalam keluarga? Selain itu Bu, ada peran lain? Iya, tentu saja ya, yang kalau peran pentingnya seorang ibu tadi sudah disampaikan di awal ya, Om Hendra ya. Jadi sebagai utamanya itu sebagai pendidik. Walaupun kami pun menyadari karena saya ini bukan gen milenial lagi ya, kita bukan gen Z ini ya, gen X kali ya. Saya sudah umur saya sekarang 56 tahun. Nah, itu kan berarti produk lama. Produk lama seperti kami ini, karena yang orang tua kami dulu mendidik kami itu tahunya kan disamakan ya, anak-anak itu disamakan gitu kan ya, harus pagi bangun jam sekian belajar, harus ngikutin setiap di sekolahnya itu apa, kita kan SD SMP sepertinya sudah ditentukan gitu ya Pak Hendra. Sementara setelah melihat perkembangan sekarang, sebenarnya anak-anak itu tidak bisa dalam tanda kutip dipaksa. Kalau kami dulu kan pokoknya ngaji jam segini, kalau enggak langsung tuh pakai sapu lidi. Walaupun tidak bisa. Nah, walaupun alhamdulillahnya akhirnya sekarang saya SD kelas 1 nih itu sudah kami ini sudah bisa mengaji semua misalkan ya. Tapi kan sekedar bisa mengaji gitu kan ya. Tapi maknanya apa itunya, seperti apa gambaran kalau mengaji itu harusnya kan ada pemaknaan gitu ya, tidak hanya bisa membaca tapi bisa memaknai. Tapi kami produk lama itu yang penting ngaji, sholat kan gitu ya waktu itu. Sehingga pada saat kami memiliki anak pun hampir kita memperlakukan seperti itu, karena kan turun-temurun. Kita tidak ada sekolah sebagai seorang ibu, tapi semakin kesini ternyata bahwa betapa anak-anak kita itu harus dididik sesuai dengan masa dan waktunya. Tidak bisa kita seperti dulu lagi itu, Masya Allah, akhirnya sekarang kita betapa harus membangkitkan kesadaran kita gitu ya. Setelah lama, ya Allah itu kan nggak bisa hilang langsung, turun temurun. Orang tua kami dulu begini,
otomatis kan ke anak-anak kami seperti ini. Tapi ternyata semakin kesini kami menyadari, dan kami pun sebagai seorang oma-oma, saya sudah punya cucu satu gitu ya, akhirnya menyadari juga, oh iya ya, bahwa ternyata dengan berkembangnya globalisasi ini, saya membaca dari literatur-literatur bahwa kalau di Amerika pendidikan seperti ini, kalau di Jepang pendidikan seperti ini, betapa mereka menghargai setiap anak-anak. Kami dulu TK saja kalau nggak masuk, kalau nggak apa, langsung di depan pintu ibu saya tuh pokoknya harus masuk atau apa, padahal kan harusnya anak-anak TK itu bermain. Jadi nah sekarang setelah semakin kesini saya betapa menyadari bahwa ternyata sebagai seorang ibu itu ternyata bahwa harus banyak yang dipelajari gitu. Semakin ingin menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, oh ternyata seperti ini, tidak bisa lagi kita itu langsung apa yang kita terima dulu dari orang tua kita, ya sudah itu kita stop. Karena kan memang masanya ibu kita dulu ya nggak ada HP juga belum ada, listrik belum ada, yang orang tua kita dulu, sehingga semakin berkesadaran gitu bahwa sekarang itu ingin mengadakan seorang ibu itu peranannya akan semakin kompleks, mungkin begitu. Tapi yang jelas memang peran ibu yang utama adalah sebagai pendidik. Itu kalau di rumah terhadap anak-anak kita. Tentunya kita pun tadi yang saya sampaikan, karena kami masih juga punya ibu saya masih sehat walafiat gitu ya. Terasa gitu loh, walaupun kita merasakan berarti ibu saya dulu itu ada keterbatasan, tapi tetap aja alhamdulillah gitu ya, kita menghormati beliau karena telah melahirkan saya sehingga menjadi saya seperti ini. Iya, seperti itu. Kalau peran yang lainnya ya seperti biasalah, kalau sebagai istri kita mencoba optimal dengan pasangan kita gitu ya, sebagai di masyarakat gitu ya, kita juga mencoba apa kira-kira yang kita bisa memberikan manfaat kehadiran kita di masyarakat sekitar. Kalau di kantor karena memang itu sudah tugas ya Pak Hendra ya, tapi tetap tugas itu pun kami mencoba untuk semaksimal mungkin melaksanakan tugas itu karena merupakan amanah gitu. Ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya Ibu. Oh gitu. Jadi, ya monggo. Yang saya ketahui Ibu Anis itu LDR. Oh iya, keluarga. LDR itu yang kamera itu ya, bukan? Bisa begini. Oh DSLR, oh salah. Ya. Long distance relationship. Dengan keluarga, dengan suami, dengan anak dan sebagainya. Nah, bagaimana pendapat Ibu dan bagaimana cara Ibu membagi antara keluarga dengan karir? Dibagi rata. Dibagi rata 50-50 dibagi rata ya gitu ya. Boleh ceritain? Ya, terima kasih pertanyaannya, yang memang pertanyaannya ini sebenarnya susah juga dijawab. Karena memang tidaklah mudah dan tidak gampang kita LDRan gitu ya. Jadi long distance relationship itu tidak gampang, tapi mungkin karena usia kita ini bukanlah usia yang remaja lagi, jadi kalau bagi kami di keluarga gitu ya, kalau dengan suami tentunya kita itu mencoba untuk membagi tugas seperti itu ya, membagi tugas dan komunikasinya itu harus intensif gitu ya. Setiap hari Ibu? Ya enggak, justru enggak setiap hari, kita mutualismenya saja kualitasnya gitu ya. Karena schedule-nya masing-masing sudah minggu ini gue ini lo apa gitu, nanti di waktu mana yang memang kita ada dua-duanya free, bisa kita ngobrol atau kita yang pulang atau bagaimana. Jadi benar-benar quality time-nya itu kita cek gitu, itu kalau suami istri gitu ya. Dan tentu komunikasi yang paling penting gitu kan, komunikasi yang harus diintensifkan, dan yang sebelum kita kesini, sebelum kita kemana itu kita bahas dulu Pak Hendra. Nanti kalau emang aku mau ke Bogani, nanti yang di rumah ini seperti apa. Jadi kami terbiasa untuk prepare gitu ya, prepare. Jadi anak-anak kami dulu juga setiap melahirkan atau apa, kita jauh-jauh hari sudah akan menghadapi kondisi A, kondisi B, itu berarti kan harus seperti apa, harus menyiapkan yang akan neninya anak si ini bagaimana, neninya ini seperti apa. Kalau memang neninya nggak ada,
berarti kan mertua kami itu menjadi garda terdepan. Waktu itu alhamdulillah setiap kelahiran anak-anak kami itu masih ada, mertua kami dua-duanya masih ada gitu, jadi sangatlah membantu, artinya membantu untuk mengawasi walaupun yang akan menjaga ini orang lain gitu ya. Jadi apa ya, semuanya itu kita komunikasikan dan kita prepare, kita siapkan. Kuncinya gitu. Komunikasi dan prepare. Iya, gitu. Jadi kalau masalah misalkan apa ya, mohon maaf ya, misalnya kita nggak boleh baperan gitu kalau sudah kayak gitu. Jadi masih ya udah, memang saya seperti ini gini, kalau memang saya nggak bisa lakukan ya berarti harus orang lain yang akan melakukannya. Misalkan kalau aku nggak ada, masak itu seperti apa, paling saya cuma share menunya mungkin gini, tapi nanti yang akan membuat masakannya itu tinggal menyampaikannya seperti apa. Nah, yang agak susah kadang-kadang kalau dengan anak-anak, karena anak-anak kan harus setiap waktu perlu perhatian ya, dengan sangat terpaksa memang saya yakin gitu ya, kita tidak bisa full berhasil di karir, berhasil juga di rumah tangga. Saya juga tidak menyatakan di rumah tangga saya berhasil juga enggak, tapi alhamdulillah anak-anak masih sekolahnya masih standar lah ya, masih kuliah di perguruan tinggi yang ya masih perguruan tinggi negeri lah ya, supaya kalau swasta kan mahal gitu. Jadi masih seperti itu, tapi tetap memang perlu ada orang lain. Nanti kira-kira kalau saya nggak ada yang membantu belajar itu siapa. Jadi misalkan dia nyamannya, mama aku nggak mau gurunya datang ke rumah, misalkan maunya ikut les yang di mana ya saya penuhi, walaupun nanti setiap 2 bulan atau apa nanti kita review dulu, ini kamu gimana. Jadi ada lagi discuss dengan mereka gitu. Kalau emang iya nggak apa-apa sih, nyaman mah di sana gini-gini, oh oke gitu kan ya, seperti itu. Tapi kalau memang karena saya yang di sini, jadi itu lebih suami yang memilihkan gitu, yang bimbelnya itu yang mana, iya. Tapi tetap anaknya ditanya dulu gitu. Komunikasi. Ya, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tapi memang itu memang tidak mudah, karena kadang-kadang tiba-tiba harus ke sana ke sini sementara anak-anak di rumah butuh atau pasti apa. Jadi itu ya akhirnya minta maaf ya, nanti kita kompen di waktu yang lain gitu. Jadi kalau sudah terlanjur janji kita tidak bisa menepati ya, kita awal-awal dulu kan pada protes ya anak-anak. Jadi ya gimana lagi gitu, hidupnya mama kayak gini gitu. Nah akhirnya lama-lama oke deh, kita selalu cari kesepakatan aja gitu. Yang penting diskusi, win-win solution. Nah, jadi mama nanti kalau gitu yang kemarin janjinya mama nggak jadi, boleh di yang waktu yang lain, it's okay gitu kan. Tapi benar-benar mama nanti kalau nggak jadi lagi, oh iya kadang-kadang kan seperti itu ya, oke, mungkin kompensasinya bentuk lain, tapi saya usahakan waktu itu masih bisa dipenuhi gitu. Ya, seperti itu. Jadi selalu mencari itu kompromi lebih tepatnya. Karena nggak bisa lagi itu sudah waktunya. Lah, jaraknya jauh, waktunya juga kadang-kadang itu sangat urgen kan, kalau pertemuan nggak bisa diwakili nih. Nah, kalau sudah kayak gitu ya sorry banget gitu kan ke anak-anak. Tapi mencoba mengkompensasi itu, ya mereka menawarkan apa gitu, nanti saya coba penuhi gitu. Oke. Ini pelajaran buat pasangan-pasangan muda, terutama saya juga. Yang pertama tadi kalau saya gambarkan, yang pertama komunikasi. Iya. Kemudian selalu mengajak berdiskusi, komunikasi juga Bu ya. Iya. Terus percaya. Iya pasti. Percaya dan berbagi peran masing-masing. Gitu. Jadi kalau memang saya maunya yang di sini, ya suami saya akan mencoba kayak menata-menata ini. Pokoknya nanti aku nih ya yang akan ngatur gini ya. Suami saya cuma oke, dia lihat-lihat aja. Nanti kalau dia ikut campur lagi kan selalu saya nggak bisa gini. Ya udah. Pokoknya ini bagiannya kamu deh, misalkan gitu ya. Bagiannya yang cuma apa misalkan gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak pasti para father ini yang ada di depan gitu. Mungkin gitu Pak Hendra.
menurut Ibu ini siapa sih tokoh perempuan di Indonesia yang Oke. menjadi panutan Ibu Anis? Ya, iya tadi pertanyaannya ini agak aku bingung jawabnya karena yang saya idolakan itu Pak Habibie. Karena tokoh perempuan. Saya itu senang ke ini, ke ibundanya Mas Sandiaga Uno, yang Ibu Min Uno. Itu kan beliau seorang pendidik yang punya sekolah kepribadian apa gitu. Saya mengikuti beberapa dulu itu kalau wawancara atau apa, terus ada buku-bukunya. Itu kami itu termasuk orang yang senang nih kepada Bu Min Uno. Betapa Bu Min Uno itu memotivasi nih ya kaum perempuan gitu ya. Memang kita capek kan sebagai ibu, di rumah juga capek gitu kan. Apalagi yang merangkap sebagai ASN, sebagai wanita karir lah kata orang sekarang. Kalau aku sih nggak menganggap wanita karir, kayaknya aduh, kayaknya masih jauh gitu. Tapi beliau itu selalu memberikan motivasi bahwa kita harus sebagai perempuan itu yang pertama kita tetap harus be positif dan harus sehat. Kalau ibu-ibunya sudah sakit-sakitan, gimana kita mau menjaga anak-anak nih? Jadi berapa usia pun nggak penting, berapapun usia kita nggak penting, tapi kita harus tetap jaga kesehatannya, karena dengan kita sehat, kita itu bisa berpikirnya itu pikirannya juga jadi ikut positif begitu loh. Dan kita tetap kalau memang kesenangannya kita mau joget, misalnya kalau pas refresh mau me time-nya tuh mau joget, mau melukis, mau apa, kerjakanlah ibu-ibu yang membuat ibu-ibu itu senang gitu loh. Kan kadang-kadang beberapa ibu-ibu itu kalau saya lihat di perkumpulan Dharma Wanita dia hanya selalu mengeluh, capek, apa ya. Di antara capek-capek itu kitanya harusnya bisa mengolah diri kita sendiri gitu, kata Bu Min Uno ini gitu. Ya diolah saja, mungkin supaya kita nggak selalu mengeluh sambil ngulek sambel, joget-joget atau apa, is oke aja kan gitu, fun aja. Jadi upayakan diri kita itu menjadi gimana caranya supaya tidak terbebani dengan berpikiran yang positif gitu kan, terutama jaga kesehatan, karena kita akan di rumah itu kalau anaknya sakit pasti ibu meneh, bojone sakit ibunya lagi, nenek kita sakit ibunya lagi. Sehingga kadang-kadang itu ini kok izin terus padahal bukan dia yang sakit gitu. Bayangkan kalau kita sendiri sebagai perempuan yang sakit, udah tiaraplah di rumah itu misalnya gitu. Sehingga sebagai seorang ibu harus selalu semangat, harus selalu sehat, dan tadi itu berpikir yang positif. Itu yang saya suka kepada tokoh Bu Min Uno ini. Jadi maksudnya tuh sesedih apapun, karena sebagai ibu kan kita harus kelihatan ceria di depan anak-anak atau apa ya, itu kan perlu afirmasi ke kita itu hal-hal yang positif tadi ya. Nah yang kedua, kalau Bu Min Uno itu tuh mau gemuk mau kurus, terimalah kita apa adanya, sehingga kita merasa kalau ya memang takdirnya kita ya bukan pasrah ya. It's okay loh, kita itu tetap dalam proses perubahan sesuai dengan keyakinan kita. Memang kita kalau memang berubah tapi nggak usah menyesali gitu loh. Kita kayak gini ya alhamdulillah. Ya gitu. Jadi alhamdulillah masuk menerima diri apa adanya, berpikir positif, itu sih yang selalu saya ingat gitu. Itu Pak Hendra. Kalau boleh tahu Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu kepala balai, ada tantangan nggak sih Bu sebagai pemimpin di Balai Taman Nasional Bogani Terpuni, sebagai pemimpin di UPT lah? Oh ya, mungkin tantangannya lebih kepada gimana menyatukan gitu ya, karena kan ini 2 provinsi gitu ya, terus culture-nya mungkin juga beda. Jadi lebih kepada tantangannya itu bagaimana kita harus cepat menyesuaikan diri gitu ya. Menyesuaikan diri dalam artian tentu nanti kalau terkait tantangan di lapangan, masalah pekerjaan, itu dimanapun kami sudah terbiasa menghadapi yang namanya gangguan hutan. Apalagi karena kami pun waktu di BKSDA Sultra itu kan samalah ya, di KSPTU sana itu kan
karena seksinya di lapangan, jadi apapun kebijakan apapun kan kita karena diskusinya dengan kepala balai, jadi masalah teknis, masalah dukungan manajemen kita dua-duanya harus menguasai. Kemudian di Balai Besar KSD Sulsel yang lumayan cukup lama 5 tahun itu kabit teknis juga sudah terbiasa saya kira dengan gangguan hutan seperti ini, menghadapi bagaimana kita berkoordinasi saja dengan beberapa Pemda kan juga belum tentu langsung connect, misalkan masih perlu waktu pendekatan yang lain atau apa dan sebagainya. Yaitu kalau masalah tugas kami meyakini gitu dimanapun walaupun berbeda-beda case-nya, tapi kan ya akan kita hadapi karena kita memangku kawasan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tersebut. Itu sudah sangat kami yakini gitu ya. Mungkin tantangannya lebih kepada bagaimana ya dengan Pemda ini kira-kira nih visi misinya itu seperti apa. Tentunya beda dengan culture orang di Sulawesi Selatan misalkan. Gangguannya pun jadi tantangannya lebih kepada berarti aku adaptasinya harus model apa lagi nih, model seperti apa pendekatannya, mungkin seperti itu. Karena kalau untuk dengan teman-teman yang di lingkup balainya pun di seksi, kalau secara ASN kan aturannya wis jelas toh. Kalau sebagai ASN-nya kan nggak bisa lagi kita modifikasi kan, tinggal ya tadi itu mungkin kalaupun aku tantangannya itu yang paling berat bagi saya kan harus menyesuaikan kembali dan apa kembali ya namanya menyesuaikan berarti kan komunikasi kuncinya intinya berarti aku harus kok di sini apa harus seperti ini mungkin komunikasinya. Mungkin kalau sebelumnya di Sulsel harus tek kalau di sini agak muter sedikit atau apa mungkin di komunikasinya itu yang menjadi tantangan gitu. Itu mungkin barangkali. Apa saja sih Bu yang harus dimiliki seorang perempuan ya Bu dalam peran untuk mencapai lebih luas lagi nih Bu tentang kemajuan bangsa ini? Peran ya sebagai seorang perempuan. Ya kalau tadi itu karena kita sebagai perempuan itu bedanya dengan para laki-laki ini tuh kan perempuan itu kan karena melahirkan tadi ya. Karena jadi kita akan memiliki putra-putri yang diharapkan anak-anak kita nanti itu tentu saja kualitasnya harus lebih baik daripada kita zaman sekarang ini. Gimana mengantarkan gitulah. Jadi yang harus dimiliki berarti perempuan itu harus punya literasi tadi ya. Walaupun kita nggak sekolah tinggi-tinggi misalkan, tapi kita harus selalu belajar menghadapi betapa perubahan-perubahan ini cepat gitu, perubahan dunia ini cepat, apalagi sekarang ada teknologi informasi sehingga cepat banget ya, dalam hitungan detik kita pegang HP, anak kita nanti kan bagaikan uang gitu ya, sebelahnya bagus, sebelahnya langsung kurang bagus. Nah itu kan hitungan detik aja kalau kita melihat, oh ya kalau HP itu kita pandang sebagai sangat bermanfaat. Iya betul bermanfaat kan. Oh di situ dapat kajian-kajian, dapat anak-anak atau adik-adik kita langsung diajarkan banyak ilmu pengetahuan di satu sisi, tapi langsung juga kalau emang mau nggak bagusnya betapa di situ banyak konten-konten yang mungkin anak-anak itu belum waktunya misalkan. Sehingga sebagai seorang ibu kita betapa harus belajar banyak sekarang, terutama tentang penggunaan IT-nya supaya tidak dibohongin sama anak-anaknya. Bukan dibohongin ya, maksudku begini, jangan sampai ibunya nggak ngerti nih gaptek IT, anaknya sudah nonton hal-hal yang kurang baik, ibunya nggak roh mohon maaf ibunya nggak tahu. Waduh, kan harusnya kita bisa memfilter. Nah itu dia nih. Nah kalau kita nggak belajar tuh yang namanya IT, nah sekarang di hari gini sudah IT nih yang nah itu yang saya maksud. Jadi peran sebagai seorang ibu itu ya kuncinya yaitu harus selalu belajar, literasinya tuh ditingkatkan, harus sering baca gitu ya, karena yaitu karena akan mengadaptasi, akan mengikuti terus nih perkembangan-perkembangan yang berikutnya. Kita harus punya persiapan IT, karena kalau enggak nanti waduh mungkin anak-anak SD itu tanpa sadar seliweran iklan-iklan yang nggak tahu. Nah kalau ibunya nggak bisa memfilter gimana tuh Mas Hendra?
dengan kemajuan teknologi. Iya, aku tuh bayanginnya itu tuh. Ya, jadi karena sekarang serba digital, Masya Allah nanti anak-anak itu sudah terbayang kalau aku gaptek gimana. Iya, jadi itu yang harus dimiliki literasi dan kita tetap yang paling penting percaya diri ibu-ibu. Percaya diri. Harus percaya diri itu karena ibu-ibu nanti apapun itu bisa bertanya, bisa apa. Karena kalau nggak percaya diri nanti gimana ya, kadang-kadang itu kan kadang-kadang kan jangan, nanti kan saya kan hanya seorang perempuan, jangan. Loh emang kenapa gitu loh, kalau emang kita bisa why not misalkan. Tapi tentunya kalau kita sudah berumah tangga ya tetap kita minta izin ke suami atau apa, jadi kita juga perlu ruang gitu ya, maksudku juga enggak juga terus namanya ibu tuh di rumah aja apa. Saya kira Nabi pun dulu karena memang masa waktu itu tidak berkembang seperti sekarang. Saya kira kalau memang kita punya potensi, terus maksudku dengan potensi kita itu memang kita bisa berikan ke alam sekitar untuk kita hanya supaya lebih bermanfaat, kenapa enggak? Toh itu ibadah juga gitu loh. Kita punya anak 3, beda kan ngasih uang jajannya, SMP, beda kan. Terus dengan suami kita juga beda kan, porsi kita ngelayanin anak-anaknya nanti gimana dari si waktunya juga berbeda, dari sisi kita intensitas juga ingin mengucapkan apapun, bagaimana kehangatan kan beda-beda gitu ya porsinya, termasuk ke teman-teman yang sebagai ASN ini di dalam dunia kerja. Karena selama kerja pun nggak mungkin kita itu di kantor terus, karena akan ada pelatihan, akan ada kegiatan dinas luar atau bla 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 bla. Nah namanya keseimbangan ya tentunya nanti lebih kepada bagaimana kita mengatur tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Nah gitu. Jadi intinya itu di apapun itu gitu loh. Jadi sama kan, berarti kan kita kalau kan di atas langit masih ada langit pun akan sangat menghormati mereka, dan di bawahnya kita juga kita akan menyayangi gitu kan Pak Hendra. Keseimbangan itu jadi kita bisa mengukur diri kita gitu loh maksudku tuh. Kalau emang kitanya terlalu ke atas, ini di bawah begini ya sama-sama lah kita agak, kadang-kadang saya agak harus turun sedikit nih. Karena aku pengen kecepatanku ini pengennya 50 km per jam nih Pak Hendra. Tapi setelah lihat di bawah, ya Allah ini di bawah SDM-nya tinggal segini, ya wis lah aku tak turunkan dikit, tapi yang bawah ya jok mudun juga. Yang bawah harusnya naik sehingga nanti kita ketemu di tengah-tengah. Itu yang saya maksud selalu keseimbangan. Jadi nggak mungkin kita apa-apa itu yang terlalu apa itu jenengnya, terlalu saklek banget, apa ya, terlalu kayak memang idealnya tuh seperti ini loh gitu kan kalau kita di lapangan, tapi ternyata yang kita hadapi jauh dari ideal kadang-kadang kan gitu. Sehingga kadang-kadang kita harus berkompromi, ya enggak sih? Kadang-kadang kita harus berkompromi, tapi tentu komprominya itu ya harus ada batas waktu kan gitu, supaya selalu ada perbaikan, selalu ada perubahan yang ke arah yang lebih baik. Ya gitu, mungkin gitu. Terima kasih banyak Bu Anis. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Waktu. Jadi mungkin di lain waktu kita bisa berbincang lagi. Bisa berdiskusi, ngobrol sama Bu Anis di podcast Bonawa Corner. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan video di YouTube Taman Nasional Bogani dan Wartabune. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.